Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Angelina Sinta Kusumadani dengan NIM 1011111016. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS dari metode kuantitatif bisnis terkait penjadwalan waktu proyek pembangunan rumah dengan menggunakan metode PERT dalam studi kasus pembangunan rumah di perumahan The Queen Residen Cermi Gresik. Oke, terkait pendahuluan, yakni pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor tumbuh besar sangat pesat, sehingga dampaknya semakin terasa di daerah-daerah berkembang, khususnya di wilayah Indonesia ini. Sebuah proyek adalah serangkaian kegiatan yang memiliki jam awal, dieksekusi, dan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Dalam perjalanan sebuah proyek, yang sering terjadi adalah apa yang dikerjakan tidak terencana. Misalnya, pelaksanaan proyek sebuah pembangunan rumah di perumahan The Queen Residence sebagai struktur mengalami banyak suatu keterlambatan. Perkiraan durasi seharusnya pertama dilakukan dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan muncul ketika pelaksanaan proyek dapat menghambat pelaksanaan suatu proyek. Hal di atas yang mendasari penggunaan metode PERT dalam perencanaan penentuan durasi suatu kegiatan proyek dengan metode PERT diperkirakan sebesar 3 parameter yang diperkirakan, yaitu waktu cepat dan waktu terlama. Dan untuk rumusan masalahnya sendiri di sini terdapat 3, yakni yang pertama bagaimana diagram jaringan kerja untuk proyek di atas, yang kedua bagaimana penerapan PERT dalam menentukan jalur kritis dari proyek di atas, yang ketiga bagaimana penerapan PERT untuk mengetahui waktu yang paling optimal. Untuk teknik pengumpulan datanya di sini kita menggunakan wawancara, jadi kita wawancara langsung dengan di perumahan The Queen Resident yang berada di Cermi melalui oleh data dari tukang. Oke, dan untuk metode analisis data yakni menggunakan metode PERT yakni Project Evaluation Technique yang bertujuan untuk memprediksi durasi proyek dan menghitung waktu yang diharapkan. Dan untuk metode analisis datanya kami menggunakan dengan cara yang pertama, kita mengidentifikasi aktivitas proyek terlebih dahulu, yang kedua menghitung nilai expected duration dan variance, yang ketiga membuat jaringan kerja dan jalur kritis, dan yang keempat membuat Gantt chart, yang kelima menentukan probabilitas atau peluang. Dan ini untuk hasil wawancara dan menggunakan terdapat hasil aktivitas dari wawancara kami. Jadi nama aktivitasnya dimulai dari pembersihan dan tahap terakhirnya yakni finishing. Dapat kode aktivitas A sampai G, dan untuk aktivitas dahulunya dan untuk optimistik 5, 6, 7, 6, 3, 1, 1, 2, 2, 7, 2, 6, 2, 4, 7, 1, 10, dan seterusnya. Dan dari data hasil tersebut kami untuk pengelolaannya itu menggunakan QM, yakni kita masukkan, dan untuk hasilnya yakni terdapat data standar deviasi serta varians. Dan untuk rumus untuk menghitung data standar deviasi yakni activity time, yakni expected duration, yakni TE sama dengan T optimistik ditambah 4, T most likely ditambah pesimistik dibagi 6. Jadi kita contohkan untuk aktivitas B, yakni 6 ditambah 4 kali 7 tambah 8 dibagi 6 sama dengan 7. Dan untuk rumus menghitung varian, yakni varian sama dengan T pesimistik dikurangi T optimistik dibagi 6 di akar 2. Yakni untuk contohnya B, yakni aktivitas A, yakni 8 kurangi 6 dibagi 6 sama dengan 0, dipangkat hasilnya sama dengan 0,11. Dan untuk selanjutnya ada diagram AOA, yakni kita menentukan jalur kritis. Di sini jalur kritisnya terdapat 10 jalur kritis, yakni A, B, D, G, H, J, L, M, O, dan Q. Oke, selanjutnya di sini juga sudah tertera Gantt chart. Dan untuk menghitung probabilitas waktu atau peluang, yakni dengan kode A, B, D, G, H, J,
JLMOG ini diperoleh dari data jalur kritis untuk taksiran waktunya 6,89 dan seterusnya. Dan untuk variannya juga sudah diketahui dari data QM, lalu kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum, yakni untuk hasil dari taksiran waktu yakni 61,87 dan untuk varian itu hasilnya 0,81. Dan untuk menghitung suatu probabilitas juga terdapat rumus yang tertera, kita masukkan Z sama dengan 183 itu untuk hari dan dikurangi 82 dibagi 0,81. Jadi untuk hasilnya sendiri ada 81,8. Jadi untuk kesimpulannya Z sama dengan 81,8 dengan X selama 183 hari, maka keberhasilan pada proyek ini dapat dikatakan 100% bisa terlaksana. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.